Halo semuanya, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, berjumpa lagi bersama Miss Nidia dalam pembelajaran fisika. Jadi di minggu semalam kita sudah belajar tentang pemuaian panjang dan pemuaian luas di jet padat. Hari ini kita akan belajar tentang pemuaian volume di jet padat. Tapi sebelum masuk ke materi, Miss mau berikan satu kata-kata bijak, yakni orang yang hanya mampu mengerti hal-hal yang mudah bukanlah orang yang pintar. Tapi orang yang pintar itu orang yang mau penasaran untuk mengerti hal-hal yang sulit sampai dia betul-betul paham tentang hal sulit tersebut, sampai hal sulit tersebut bisa dirasakannya menjadi hal yang mudah. Jadi, kalian berada di mana, Nak? Orang yang pintar atau orang yang biasa-biasa saja? Miss percaya, Miss juga mengerti kalian pasti merasa kesulitan tentang materi pemuaian panjang dan pemuaian luas di minggu semalam. Tapi Miss yakin anak-anak Miss adalah anak-anak yang pintar, yang selalu penasaran dan berusaha agar hal yang sulit kalian rasa bisa menjadi hal yang mudah. Oke? Jadi semangat terus belajarnya ya, Nak ya. Nah, perhatikan. Awalnya Miss punya sebuah kubus yang dikasih tahu sisinya. Ingat ya, kalau kubus itu sisinya sama semua panjangnya. Jadi kalau contohnya sisinya ini, di setiap sisi, di setiap rusuknya ini, dia bertambah besar, bertambah panjang. Otomatis kubusnya bakal menjadi lebih besar ya kan? Nah, artinya apa? Ketika kubus kamu yang posisi awalnya lebih kecil dibanding posisi kedua, berarti kubus kamu akan mengalami yang namanya pertambahan volume. Ukuran volume kubus kamu bertambah karena apa? Karena panjang sisi dari masing-masing kubus ini bertambah panjang. Untuk pemuaian volume itu konsepnya sama seperti pemuaian panjang dan pemuaian luas ya, Nak ya. Lihat di sini kita punya rumus awal itu delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah, nggak usah pusing sama lambang, Nak. Ini delta V itu menandakan perubahan. Ingat ya, delta yang bentuk segitiga ini artinya perubahan. Bahasa gaulnya delta, bahasa Indonesianya perubahan. Nah, jadi kalau delta V artinya perubahan volume. Sedangkan V0 itu volume awal. Lambang V0 itu kesatuan. Dia artinya volume awal. Nah, gamma itu adalah koefisien muai volume. Ini volume ya, Nak ya, koefisien muai volume. Nah, delta T itu adalah perubahan suhu. Jadi, nilai koefisien muai volume atau gamma ini itu nilainya sama dengan 3 kali alfa, yakni 3 kali koefisien muai panjang. Jadi ingat ya, Nak, minggu semalam Miss bilang kalau contohnya koefisien muai luas nilainya 2 kali alfa. Dan koefisien muai volume nilainya 3 kali alfa. V itu volume akhir, V0 itu volume awal. Tadi Miss bilang delta V artinya perubahan volume. Lalu katanya kalau kita masukkan persamaan dua ini ke persamaan yang tadi, dapatlah persamaan volume akhir V sama dengan V0 itu volume awal. Volume awal dikalikan dengan 1 tambah gamma kali delta T. Kalau tadi delta V artinya perubahan volume, berarti kalau delta T artinya perubahan suhu. T2 artinya suhu akhir. T1 artinya suhu awal. Delta T artinya perubahan panjang. Contohnya gini ya. Suhu badan Miss awalnya adalah 36 derajat Celcius. Tapi Miss terkena demam. Suhunya sampai 39. Oke? Nah, berarti suhu awal Miss T1-nya tadi yang 36. Dan suhu akhir ketika demam itu adalah 39, berarti T2-nya 39. Nah, berapa banyak perubahannya? Dari 36 ke 39, seberapa banyak dia berubah? Seberapa banyak suhu tubuh Miss meningkat? Berarti kan sama seperti 39 dikurang 36. Atau T2 dikurang T1. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keping bimetal. Jadi apa itu keping bimetal? Keping bimetal adalah dua logam yang dikeling menjadi satu. Artinya
ada dua buah logam yang berbeda jenis yang saling didekatkan dan dieratkan. Contohnya nih, kan di sini ada dua gambar lapisan yang terang sama yang gelap. Contohnya yang gelap Miss bikin emas, yang terang Miss bikin tembaga. Nah, jadi emas dan tembaga ini saling disatukan seperti kue lapis. Nah, jadi awal bentuknya dalam suhu normal dia seperti ini, emas dan tembaganya. Tapi kalau contohnya emas dan tembaganya Miss panaskan, nah Miss bakar, maka keping bimetal atau kedua logam ini dia akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Jadi tadi kan Miss bilang kalau yang gelap ini Miss umpamakan emas, yang terang Miss umpamakan tembaga. Nah, dia lihat melengkung ke arah mana? Ke arah yang emas atau ke arah yang tembaga? Ke arah yang lebih gelap atau ke arah yang lebih terang ini dia melengkung. Dia akan melengkung ke bawah, dan yang di bawah ini adalah lapisan tembaga, Miss bilang tadi kan, atau lapisan yang lebih terang ini namanya lapisan tembaga, Miss contohkan. Karena dia melengkung ke bawah, artinya melengkung ke arah keping tembaga, maka keping tembaga memiliki koefisien muai panjang yang lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Kalau contohnya yang C ini Miss panas, Miss dinginkan, maka yang terjadi adalah melengkung ke atas atau melengkung ke arah keping emas yang tandanya keping emas memiliki koefisien muai panjang yang lebih besar karena katanya saat didinginkan keping bimetal melengkung ke arah logam yang mempunyai alfa lebih besar. Jadi kalau contohnya dipanaskan, dia melengkung ke koefisien muai panjang yang lebih kecil, dan didinginkan dia akan melengkung ke koefisien muai panjang yang lebih besar. Jadi dari sini dari contoh yang Miss bikin, contohnya ini anak ya, koefisien muai panjangnya emas lebih besar dibanding koefisien muai panjangnya tembaga karena saat didinginkan dia melengkung ke arah emas. Kita lanjutkan, Miss ada berikan contoh soal. Konsentrasi nak, supaya kalian paham tentang cara menyelesaikan soalnya. Oke? Katanya sebuah bejana tembaga dengan volume 200 meter kubik memiliki suhu awal 30 derajat Celcius, kemudian dipanaskan hingga suhunya menjadi 80 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjangnya itu 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, berapakah volume tembaga tersebut? Oke, kita tulis diketahui. Katanya di sini bejananya memiliki volume 200 meter kubik. Sebelum dipanaskan 200 meter kubik. Berarti ini menjadi volume awal atau fenolnya. Ya kan? Lalu katanya sebelum dipanaskan, kan katanya memiliki suhu awal 30 derajat Celcius. Tadi Miss bikin suhu awal adalah T1 atau bisa disebut T doang, ya kan? Nah, 30 derajat Celcius. Kemudian dipanasi hingga suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Terjadi pemanasan, suhunya berubah, berarti menjadi suhu akhir. Ya, ini 80 derajat Celcius. Juga dikasih tahu koefisien muai panjangnya adalah 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah V tembaga atau berapakah volume akhirnya? Kan kita pakai rumus V sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Bandingkan sama yang sudah diberitahu soal kamu. Di sini kan ada kita harus ketahui V0-nya ya kan? Di sini sudah ada V0-nya. Baru dikasih kita harus tahu gamanya. Sementara gamma nggak dikasih tahu. Berarti harus kita hitung dulu gamanya berapa. Begitu juga dengan delta T. Yang di sini nggak dikasih tahu delta T-nya berapa. Berarti harus kita hitung dulu. Oke, nah kita hitung gamanya tadi, katanya gamma itu nilainya sama dengan 3 kali alfa. Makanya kita bikin 3 dikali, titik ini kali ya nak ya. 3 dikali 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Dapatlah gamanya kalau kita kalikan 3 kali 1,8 jadinya 5,4 dikali 10 pangkat minus 5. Satuannya per derajat Celcius. Per derajat Celcius ini satuannya nak ya. Nah, habis itu kan kita perlu mengetahui
delta T, karena kita pakai delta T untuk menjawabnya kan. Nah, tadi T2 nilainya sama dengan T1 tambah delta T. Berarti kalau yang ditanyanya delta T, nak, kamu harus pindahkan T1 kamu ke sebelah sini. Otomatis kalau berubah, berpindah, tandanya berubah. Jadi kurang. Jadi T2 kurang T1. Yang jadi suhu akhir, setelah dipanaskan ada 80. Suhu awalnya 30. Makanya di sini Miss bikin 80 kurang 30. Jadilah dia dapat 50 derajat Celcius. Masukkan ke rumus V sama dengan V0 dalam kurung 1 tambah gamma delta T. Oke, masuklah dia. VT ini sama kayak Viana ya, cuman lambangnya aja yang berbeda. Kamu boleh bikin VT boleh, V juga boleh. Yang penting kamu tahu VT itu maksudnya adalah volume akhir, sama seperti V ini. Oke, nah VT sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T. Masukkan semua angkanya. Gammanya tadi kamu sudah dapat, kamu masukkan, delta T-nya juga kamu sudah dapat. Dari bentuk seperti ini, kamu harus kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Ada tanda tambah dengan kali. Ini juga titik ini Miss bikin kali ya. Nah, berarti kamu kalikan dulu semuanya. Biar mudah, di sini Miss kalikan 5,4 dikali sama 50. Dapatlah 270 dikali 10 pangkat minus 5. Ingat nak, minus 5 itu artinya 5 angka di belakang koma. Berarti kamu tulis ini 270-nya di belakang. 270 berarti 3 angka. Berarti kamu harus isi 2 angka lagi supaya jadi 5 angka di belakang koma. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ingat tambah-tambah ke bawah nak. 1 tambah 0,00270, kalau tambah-tambah ke bawah, 1 ini kan setara sama 0 yang di depan. Berarti kalau kamu tambahkan adalah jadinya 1,00270. Tinggal kamu kali dapat hasilnya 200,54 meter kubik. Nah, biar lebih paham, contoh soal kedua Miss berikan. Yakni katanya sebuah kubus dengan panjang sisi 10 meter diberi kalor sehingga suhunya naik dari 50 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Pertanyaannya, hitunglah pertambahan volume kubus tersebut. Jika koefisien muai panjang kubus itu nilainya 0,001 per derajat Celcius. Oke, kita tulis diketahui. Katanya panjang sisi. Panjang sisi, ingat, kalau kubus kan rumusnya, volumenya itu sama dengan S pangkat 3. Atau sisi pangkat 3. Nah, panjang sisi itu S. Di matematika kan panjang sisi itu S karena sama dengan 10 meter. Diberi kalor sehingga suhunya naik. Yang awalnya dari 50 derajat Celcius. Kan awal dari 50 derajat Celcius. Jadi suhu mula-mulanya atau T1-nya adalah 50 derajat Celcius. Menjadi 80 derajat Celcius. Setelah dipanaskan suhunya 80 derajat. Berarti T2-nya sama dengan 80 derajat. Pertanyaannya, hitunglah pertambahan volumenya atau delta V. Delta ini bisa perubahan, bisa pertambahan. Jadi kalau kita bacanya delta V ini perubahan volume atau pertambahan volume, ya. Nah, koefisien muai panjang itu 0,001 per derajat Celcius. Karena yang ditanya delta V, kamu pakailah rumus tadi delta V sama dengan V0 kali alpha kali delta T. Beda sama rumus yang tadi ya nak. Yang tadi yang ditanya adalah V, makanya kita pakai rumus ini. Sedangkan ini ditanya delta V, rumusnya V0 kali gamma kali delta T. Nah, bandingkan yang kamu harus ketahui di rumus ini dengan yang diketahui dari soal. Nah, kamu harus tahu yang namanya V0 awal. Volume awal kamu tidak tahu, harus kita cari. Gamanya juga kamu tidak tahu, karena di sini masih dikasih tahu alpha ya kan, muai panjang bukan muai volume. Berarti harus dicari. Begitu juga dengan delta T-nya kamu harus cari. Kita cari terlebih dahulu satu persatu. Tadi kita harus ketahui V0, gamma dengan delta T-nya. Oke, karena bangun kita adalah bangun kubus dan volume kubus itu kan adalah panjang sisi pangkat 3. Di soal kamu dikasih tahu panjang sisinya atau S-nya adalah 10 meter. Makanya kita pangkatkan 10 meter
pangkat 3, jadilah dapatnya 1000 meter kubik. Oke. Nah, yang kedua harus kita cari adalah gamma. Gamma itu kan nilainya sama dengan 3 kali alfa. Makanya bikin di sini alfa kamu kan sudah diberitahu muayan panjangnya itu 0,001. Makanya jadinya 3 kali 0,001 yakni 0,003. Nah, lanjut kita harus cari delta T atau perubahan suhu atau pertambahan suhunya. Nah, kalau tadi Miss bikin kan rumusnya T2 sama dengan T1 ditambah delta T. Nah, berarti kalau yang ditanya delta T, kamu harus pindahkan T1 kamu ke sebelah kiri. Kalau berpindah, tandanya ganti, nak. Makanya di sini Miss bikin jadinya minus. Jadinya delta T sama dengan T2 kurang T1. Suhu akhirnya adalah 80 dan suhu awalnya adalah 50. Makanya dapatnya 30 derajat Celcius. Kita sudah dapat ketiga-tiganya, kita masukkan ke rumusnya. Berarti jadinya 1000 dikali 0,003 dikali 90. Makanya nanti dapatnya adalah 900 meter pangkat 3. Oke, sampai di sini dulu pembelajarannya. Miss harap kalian dapat mengerti. Apabila ada yang kurang mengerti dan kurang dipahami, silahkan tanya di kolom komentar Google Classroom. Oke, tapi kalian juga bisa bertanya sama Miss melalui chat pribadi WA. Jangan lupa perkenalkan nama dan kelas kamu biar Miss tahu siapa yang bertanya. Miss harap nilai kuis-kuisnya dapat diperbaiki menjadi lebih baik lagi di minggu ini ya nak ya. Sampai jumpa di pertemuan fisika selanjutnya.